Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam edisi 21 Mei. Saya mengajak kita Bapak dan Ibu ikuti terus pembacaan Alkitab kita, biar kiranya kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 21 Mei. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu, dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita, adakah manusia tidak berdosa? Adakah manusia tidak berdosa? Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bacaan kita pagi hari ini, kita melihat bahwa seorang perempuan tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, membawa seorang perempuan kepada Yesus yang mereka katakan sedang tertangkap. Perempuan tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Mereka mengatakan menurut Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka bertanya kepada Yesus. Yesus mengetahui bahwa mereka sedang mencari-cari kesalahan. Mereka membawa seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Tetapi mereka tidak membawa siapa laki-laki yang tertangkap bersama dengan perempuan itu. Yang mereka bawa hanyalah seorang perempuan ini. Saudara yang kasih Tuhan, menurut ahli-ahli Taurat, menurut orang Yahudi pada saat itu, kalau Yesus mengampuni si perempuan yang tertangkap berbuat zina ini, artinya Yesus melanggar hukum Musa. Dan mereka akan membawa Yesus ke pengadilan agama. Tetapi kalau Yesus juga mengizinkan perempuan ini dilempari dengan batu atas hukum, demi hukum, maka mereka juga akan membawa Yesus ke pengadilan orang Romawi, karena Yesus juga dianggap melanggar HAM. Tetapi luar biasa saudaraku, yang disampaikan oleh Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut orang-orang ahli-ahli Taurat ini akan menjebak Yesus. Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa hendaklah ia yang pertama kali melempar batu. Siapa yang tidak berdosa hendaklah ia yang pertama kali melempar batu. Apa yang terjadi saudara? Baik yang tertua, baik yang muda, tidak seorang pun yang berani pertama kali atau lebih dulu melempar batu kepada perempuan itu. Karena apa? Mereka pun menyadari bahwa mereka pun orang berdosa. Dari renungan kita pagi hari ini, saudara, saya mau menyampaikan kepada kita yang pertama, hanya orang yang tidak berdosa yang Tuhan izinkan menghakimi orang berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang Tuhan izinkan menghakimi orang yang berdosa. Jadi saudara, kalau saudara merasa tidak berdosa, merasa tidak punya dosa, Tuhan izinkan untuk menghakimi orang lain.
Tapi kita melihat dalam renungan ini, saudara, tidak seorang pun, baik yang tertua maupun yang muda, mereka semua sudah jatuh di dalam dosa. Semua mereka sudah pernah berbuat dosa, sehingga mereka mengundurkan diri satu demi satu. Dan tinggallah Yesus sendiri bersama dengan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu. Apakah juga Yesus menghukum perempuan itu? Yesus pun tidak menghukum, saudara. Tetapi apakah Yesus juga termasuk orang berdosa? Saudara yang kasih Tuhan, Yesus bukan orang berdosa. Bahkan dia tidak mungkin berdosa. Tetapi Yesus justru menanggung dosa umat manusia dan mati di kayu salib. Justru Yesus menanggung dosa umat manusia yang mau datang kepadanya. Tetapi saudara, Yesus memberikan kesempatan kedua kepada perempuan itu. Ayat yang ke-11 dikatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya apa? Yesus memberikan kesempatan kedua kepada orang yang berdosa. Mari kita jangan sia-siakan. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada. Tinggalkan masa lalu kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka menyambut kita. Amin. Tangan Tuhan terbuka menyambut kita. Tapi mari kita jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena apa? Tidak seorang pun manusia yang tidak berdosa. Ketika manusia menganggap dia benar, Alkitab mengatakan justru dia berdusta. Tetapi ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, justru Tuhan setia dan adil dan dia mengampuni dosa kita. Hanya satu dikatakan Tuhan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya mari kita belajar mengikuti arahan Tuhan. Kita belajar hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam ketetapan Tuhan, supaya kita boleh menikmati kebahagiaan Tuhan di bumi ini, dan juga kebahagiaan yang kekal bersama Yesus di dalam kehidupan kita nanti. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan pagi hari ini, bahwa firman-Mu berkata tidak seorang pun manusia yang tidak berdosa. Dan oleh karena itu kami datang kepada Tuhan, ampuni kami, dan Engkau layakkan kami, dan kiranya kami boleh belajar memperbaiki hidup kami, dan kiranya hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menghidupi kebenaran-kebenaran Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.